Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas K01 akan menjelaskan laporan research based learning yang kami lakukan tentang desain induktor solenoid. Berikut merupakan anggota dari kelompok 8. Selanjutnya, ini adalah outline dari laporan research based learning yang kami rancang. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Nafis, NIM 1602195. Di sini saya akan menjelaskan tujuan percobaan dari research based learning yang kami lakukan. Yang pertama, membuat induktor solenoid dengan nilai induktansi minimal 1 mH dan volume maksimal 10 cm3. Yang kedua, mengukur induktansi menggunakan rangkaian seri RLC dengan multimeter atau avometer. Hai, perkenalkan, nama saya Della Francisca Lubis, NIM 1602199. Di sini saya akan menjelaskan bagian teori dasar. Induktor. Induktor merupakan sebuah komponen elektronika pasif yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah karena kemampuannya untuk memproses arus bolak-balik. Berdasarkan bentuknya, induktor terbagi menjadi dua jenis, yaitu induktor toroid dan induktor solenoid. Induktor solenoid merupakan induktor dengan lilitan pada inti yang lurus atau inti yang berbentuk batang. Kemudian kita akan membahas induktansi solenoid. Induktansi merupakan sifat rangkaian listrik yang menyebabkan gejala muncul dalam suatu rangkaian akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tersebut, atau perubahan arus yang melewati rangkaian yang terhubung secara magnetis. Pada modul herbal ini, kita akan fokus pada induktansi sendiri. Solenoida sendiri atau induktor solenoid yang ideal memiliki persamaan induktansi seperti pada slide. Nilai induktansi pun tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah lilitan, diameter induktor, jenis bahan inti, dan ukuran induktor. Semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin banyak juga nilai induktansinya. Begitu juga dengan diameter induktor. Semakin besar diameter induktor, maka akan semakin besar juga nilai induktansinya. Jenis bahan inti sendiri akan mempengaruhi nilai permeabilitas dari suatu bahan inti, yang akan mempengaruhi nilai induktansinya. Kemudian ukuran induktor. Semakin pendek ukuran induktor, maka akan semakin tinggi nilai induktansinya. Selanjutnya adalah rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor, yang disusun secara seri maupun paralel, dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Karena terdiri dari 3 komponen, maka hambatan juga berasal dari ketiga komponen tersebut, di mana hambatan resistor disebut R, hambatan induktor disebut XL, dan hambatan kapasitor disebut XC. Besar hambatan gabungan yang dihasilkan dalam rangkaian RLC disebut hambatan total atau impedansi. Impedansi gabungan rangkaian RLC sendiri adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Dari teori dasar tadi, maka kita akan dapat menghitung nilai induktansi dari sebuah induktor melalui rangkaian RLC. Sekian pembahasan teori dasar dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Fadlan Nafis, NIM 1602195 akan menjelaskan cara pembuatan solenoida yang kami pakai. Siapkan 3 bahan untuk tabung solenoida dengan ukuran dan jenis bahan yang berbeda. Bahan 1 dari stainless steel dengan panjang 4,5 cm, diameter 1,6 cm, dan jari-jari 0,8 cm. Bahan 2 dari stainless steel dengan panjang 12 cm, diameter 1 cm, jari-jari 0,5 cm. Bahan 3 dari pipa paralon dengan panjang 2,8 cm, diameter 2,2 cm, jari-jari 1,1 cm. Kemudian sediakan 2 potongan dari CD bekas untuk dijadikan batasan ujung tabung dengan ukuran disesuaikan diameter tabung. Kemudian lem potongan CD tersebut ke tabung menggunakan lem superglue. Setelah selesai dilem, lilit tabung dengan kawat enamel dengan jumlah lilitan disesuaikan pada kebutuhan data. Didapatkan data jumlah lilitan kawat seperti berikut. Perkenalkan, saya Cika Ayu Salamah dengan NIM 1602155. Di sini akan menjelaskan mengenai metode percobaan. Yang pertama, desain dan bahan. Desain dan bahan. Berikut desain alat RBL kami. Gambar 1, desain alat percobaan 1 mengukur tegangan. Gambar 2, desain alat percobaan 2 untuk mengukur arus resistor, induktor, dan kapasitor. Alat dan bahan yang digunakan pertama, kawat enamel dengan harga 30.000, penurun tegangan atau trafo dengan harga 50.000, resistor daya setengah sampai 1 watt dengan harga 2.000, kapasitor nonpolar dengan harga 7.000, project board dengan harga 20.000, ferit solenoid, tabung besi berongga, multimeter, gunting, dan penggaris dengan harga Rp0. Selanjutnya, prosedur percobaan. Pertama, setup alat percobaan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu lilitkan kawat enamel pada ferit solenoid dan tabung besi berongga yang akan digunakan sebagai induktor. Susun resistor, kapasitor, dan induktor pada project board menjadi rangkaian RLC seri. Lalu hubungkan rangkaian ke sumber tegangan AC dan menggunakan penurun tegangan atau trafo. Dengan catatan, pastikan pemasangan komponen sesuai, positif berwarna merah dan negatif berwarna hitam.
Percobaan 1, mengukur tegangan. Setelah setup alat percobaan, selanjutnya siapkan multimeter yang akan digunakan. Atur multimeter ke mode tegangan AC dengan memutar selektor. Sentuhkan kabel probe pada kaki resistor, akan diperoleh tegangan resistor VR yang ditampilkan pada multimeter. Lalu sentuhkan kabel probe pada ujung kawat pada induktor, akan diperoleh tegangan induktor VL yang ditampilkan pada multimeter. Lalu sentuhkan kabel probe pada kaki kapasitor, akan diperoleh tegangan kapasitor VC yang ditampilkan pada multimeter. Catat nilai tegangan yang didapatkan. Percobaan 2, mengukur arus. Pertama, siapkan multimeter yang akan digunakan. Atur multimeter ke mode arus AC dengan memutar selektor. Untuk mengukur arus pada resistor, geser resistor agar kaki resistor tidak terhubung dengan kaki induktor. Lalu tempelkan kabel probe merah pada kaki resistor dan kabel probe hitam pada kaki induktor. Catat nilai arus yang dihasilkan. Untuk mengukur arus pada induktor, salah satu kaki induktor terhubung dengan kaki resistor, dan kaki lainnya tidak terhubung dengan kaki kapasitor. Lalu tempelkan kabel probe merah pada kaki induktor dan kabel probe hitam pada kaki kapasitor. Catat nilai arus yang dihasilkan. Untuk mengukur arus pada kapasitor, komponen resistor, induktor, dan kapasitor terhubung secara seri. Lalu, sambungkan capit buaya hitam dari trafo ke kabel probe hitam multimeter, dan kabel probe merah ditempelkan pada kaki kapasitor negatif. Catat nilai arus yang dihasilkan. Selanjutnya, cara kerja alat. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah rangkaian RLC seri. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC dari PLN yang diturunkan dengan trafo dengan bantuan alat ukur berupa multimeter. Terdapat resistor yang digunakan sebagai penghambat tegangan, kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan dalam medan listrik, dan induktor dalam hal ini solenoid yang berfungsi untuk menyimpan muatan dalam medan magnet. Project board berfungsi sebagai tempat untuk menyusun alat menjadi rangkaian, dan kabel buaya sebagai penghubung pada rangkaian. Pada rangkaian RLC seri ini, tegangan AC yang mengalir pada masing-masing komponen memiliki nilai berbeda, sedangkan arus pada setiap komponen memiliki nilai yang sama. Tegangan dan arus pada masing-masing komponen akan terbaca pada multimeter. Nilai tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai induktansi. Perkenalkan, saya Ida Ipra Shanti dengan NIM 1602151. Di sini akan menjelaskan mengenai metode perhitungan berdasarkan desain dan teori. Untuk yang pertama, ada perhitungan berdasarkan komponen penyusun solenoida atau secara teorinya. Perhitungan induktansi solenoida dengan meninjau desainnya memenuhi persamaan sebagai berikut. L sama dengan mu0 dikali mu r dikali n kuadrat dikali A dibagi L. Dengan besaran-besarannya meliputi L sebagai induktansi diri, lalu mu0 menyatakan permeabilitas berhampa, mu r menyatakan permeabilitas relatif bahan, n menyatakan jumlah lilitan, A menyatakan luas penumpang, dan L menyatakan panjang solenoida. Selanjutnya ada perhitungan berdasarkan rangkaian RLC seri atau berdasarkan desain percobaannya. Sebelum melakukan perhitungan berdasarkan rangkaian RLC seri ini, terlebih dahulu diukur besaran-besaran yang terkait. Di antaranya adalah tegangan total, tegangan masing-masing komponen, dan arus masing-masing komponen menggunakan multimeter. Lalu secara teoritis, pada rangkaian RLC seri terdapat hubungan antara nilai tegangan total dengan tegangan pada masing-masing komponen, yaitu memenuhi persamaan V sama dengan akar PR kuadrat ditambah VL minus VC dipadatkan. Di sini V menyatakan V total, PR menyatakan tegangan pada resistor, PR menyatakan tegangan pada induktor, dan VC menyatakan tegangan pada kapasitor. Lalu pada percobaan akan diperoleh hasil pengukuran tegangan total maupun tegangan masing-masing komponennya. Dari sini perbedaan hasil perhitungan atau galat dapat dihitung dengan rumusan berikut, yaitu galat sama dengan nilai mutlak dari V terukur dikurangi V perhitungan dibagi V terukur dikali 100%. Dan di sini yang dimaksudkan dari V terukur adalah nilai tegangan total yang diperoleh dari pengukuran multimeter, dan untuk V perhitungan adalah tegangan total yang diperoleh dengan rumusan di atas yang melibatkan tegangan masing-masing komponennya. Lalu selanjutnya kita dapat menghitung induktansi dari induktor atau solenoida. Setelah data tegangan dan arus pada solenoida terukur, besarnya induktansi dapat dihitung dengan persamaan berikut. VL sama dengan IL dikali XL. Di sini VL menyatakan tegangan pada induktor, IL menyatakan arus pada induktor, dan XL menyatakan reaktansi induktif. Dari sini kita peroleh perumusan untuk XL adalah VL dibagi IL. Nah, di sini kita perhatikan bahwa XL memenuhi hubungan XL sama dengan omega L. Jika kita jabarkan, diperoleh XL sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali L. Sehingga untuk nilai induktansinya sendiri atau L sama dengan XL dibagi 2pi frekuensi. Untuk nilai frekuensinya sendiri kita menggunakan referensi dari frekuensi listrik PLN yang besarnya adalah 50 Hz. Setelah mengetahui rumusan-rumusan yang kita gunakan, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengolahan data berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui percobaan. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa Irwanto dengan NIM 160211103 akan menjelaskan pengolahan data dari percobaan RBL yang telah kelompok kami lakukan. Kelompok kami menggunakan 3 induktor, yaitu induktor pendek dengan inti pipa, induktor sedang dengan inti stainless steel, dan induktor panjang dengan inti stainless steel. Dari percobaan pada induktor pendek dengan sejumlah 300 lilitan dan jari-jari sebesar 1,1 cm, didapatkan data sebagai berikut. Dari data didapatkan nilai induktansi dari rangkaian atau L rangkaian sebesar 0,235 Henry dan L rumus sebesar 0,015 dikali permeabilitas bahan.
Dari perbandingan antara L rangkaian dan L rumus didapatkan nilai permeabilitas bahan yaitu sebesar 156,67. Dan dari data juga dapat dihitung V rumus yaitu sebesar 11,86 volt dan galat antara V total dan V rumus yaitu sebesar 2,3%. Selanjutnya induktor sedang dengan inti stainless steel dengan 60 lilitan dan jari-jari sebesar 0,8 cm didapatkan data sebagai berikut. Dari data didapatkan L rangkaian sebesar 0,141 Henry dan L rumus sebesar 1,93 dikali 10 pangkat Mi 5 dikali permeabilitas relatif bahan. Dari perbandingan antara L rangkaian dan L rumus didapatkan permeabilitas bahan yaitu sebesar 7.000. Dan dari data juga dapat didapatkan V rumus sebesar 11,97 volt dan galat antara V total dan V rumus yaitu sebesar 1,88 volt. Selanjutnya, induktor panjang dengan inti stainless steel dengan 200 lilitan dan jari-jari sebesar 0,5 cm didapatkan data sebagai berikut. Didapatkan L rangkaian sebesar 0,159 Henry, L rumus sebesar 3,28 kali 10 pangkat Mi 5 dikali permeabilitas relatif bahan, dan dari perbandingan didapatkan permeabilitas relatif bahan sebesar 4.800. Dan dari data juga didapatkan V rumus sebesar 11,86 volt dan galat antara V total dan V rumus yaitu sebesar 1,82%. Lanjutkan dengan analisis oleh teman saya. Nama saya Brian Guok, NIM 160211247. Untuk analisis berikut yang akan dibahas, yang pertama nilai arus dan tegangan. Karena tegangannya kita menggunakan adapter, jadi secara tak langsung akan konstan di sekitar 12 volt. Untuk nilai arus, karena disusun secara seri, maka RLC pada tiap komponennya akan memiliki nilai arus yang sama. Hambatan dari resistor ini akan berbanding terbalik dengan nilai arusnya. Apabila hambatannya makin besar, maka arusnya makin kecil, karena V sama dengan I kali R dengan V-nya konstan. Berikutnya, permeabilitas bahan itu bergantung pada jenis bahannya. Untuk tiap jenis bahan itu memiliki nilai permeabilitas yang berbeda. Untuk permeabilitas, apabila makin besar nilainya, maka induktansi nilainya akan makin besar. Kemudian, solenoid dengan bahan konduktor dan isolator itu pengaruhnya juga bergantung pada permeabilitasnya. Karena isolator tidak mengganggu aliran dari elektromagnetnya, maka secara tak langsung permeabilitasnya ini nilainya 1 gitu. Jadi dikalikan dengan 1. Untuk bahan konduktor itu seperti yang tadi tergantung pada bahannya. Untuk pengaruh volume dan jumlah lilitan, karena rumusnya didapatkan induktansi itu begitu, maka untuk volumenya sendiri sebenarnya secara tidak langsung tidak berpengaruh, melainkan apabila luas penampangnya yang makin besar, nilai induktansi makin besar, tapi panjang solenoidnya makin besar, maka induktansi makin kecil. Untuk jumlah lilitannya berbanding kuadrat gitu, jadi apabila nilai jumlah lilitannya makin besar, maka nilai dari induktansi akan bertambah secara eksponensial. Perkenalkan, nama saya Asna Konita dengan NIM 160-21361. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama, pada percobaan ini, induktor solenoid didesain dengan memvariasikan panjang dan bahan induktor, jumlah lilitan, dan jari-jari alas induktor. Ada 3 variasi induktor yang berbeda. Yang pertama, induktor pendek berbahan pipa plastik dengan jumlah lilitan sebanyak 300 dan jari-jari alas sebesar 1,1 cm. Yang kedua, induktor sedang berbahan stainless steel dengan jumlah lilitan sebanyak 60 dan jari-jari alas sebesar 0,8 cm. Yang ketiga, induktor panjang berbahan stainless steel dengan jumlah lilitan sebanyak 200 dan jari-jari alas sebesar 0,5 cm. Induktor yang pertama berbahan pipa yang memiliki sifat diamagnetik dengan besar permeabilitas relatif bahan 156,67. Induktor yang kedua dan ketiga berbahan stainless steel yang memiliki sifat ferromagnetik yang artinya memiliki nilai induktansi yang lebih besar ketimbang yang induktor yang pertama dengan permeabilitas relatif bahan yang tentu lebih besar dibanding induktor yang pertama yaitu sebesar 7.000 dan 4.800. Lanjut ke poin yang B. Pada variasi induktor pendek berbahan pipa, dihasilkan nilai induktansi sebesar 0,235 Henry melalui percobaan, dan didapat nilai induktansi sebesar 0,235 Henry dengan perhitungan secara teoritis, dengan galat antara kedua nilai ini mendekati 0%. Pada variasi induktor sedang, berbahan stainless steel dihasilkan nilai induktansi sebesar 0,141 Henry melalui percobaan, dan didapat nilai induktansi 0,135 Henry dengan perhitungan secara teoritis, dengan galat sebesar 4,25%. Pada variasi induktor panjang, berbahan stainless steel dihasilkan nilai induktansi sebesar 0,159 Henry melalui percobaan dan didapat nilai induktansi 0,157 Henry dengan perhitungan secara teoritis dengan galat sebesar 1,26%. Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih.